Jadi dulu biaranya tidak seperti ini, jauh lebih megah, tapi sekarang tinggal reruntuhan. Tapi dari sinilah terjadi semacam mutualisme ya. Kadang-kadang ada biksu Nusantara yang berguru di Nalanda, kadang-kadang ada orang dari sono yang datang ya. Tentunya yang paling penting adalah Guru Atisha. Ciri utama atau corak khas dari periode Sailendra adalah orientasi internasional dari para penguasanya. Contoh yang paling menarik bagi aku adalah sebuah inskripsi ya dari Ratu Boko bertarik tahun 792. Nah, itu mewartakan tentang keberadaan sebuah wihara yang diberi nama Abhayagiri. Di Sri Lanka sendiri, tepatnya di sebuah tempat bernama Anuradhapura, memang dulu ada sebuah wihara dengan nama serupa. Dan memang ini komunitas ini unik banget dalam sejarah Budi Sri Lanka karena mereka adalah sebuah sinkretisme dari tradisi Theravada, Mahayana, dan ini yang orang-orang mungkin nggak tahu, Tantrayana juga ada di situ. Tapi cuma di situ doang, nggak ada di bihara lain di Sri Lanka. Cuma di satu bihara dan satu komunitas itu doang. Nah, karena sifat plural mereka ini ya, tak jarang biksu-biksunya agak clash gitu loh dengan tradisi yang lebih dominan. So, kelak clash-nya udah klimaks, mereka terusirlah ceritanya dari kampung halaman dan mesti mencari suaka di tempat lain. Nah, banyak tempat nih lu kalau keluar dari Sri Lanka. Nah, tapi mereka ke Jawa gitu kan ya. So, jika kita menimbang jauhnya jarak antara Sri Lanka dan Jawa, ini bisa dicek di peta gitu ya. Berarti kemungkinan besar komunitas biksu di Abhayagiri ini bukan datang ke sana. Kalau mereka mau datang ya mungkin lebih dekat kemana ya? Ke India Selatan mungkin gitu loh. Tamil Nadu atau Andhra Pradesh gitu. Ngapain ke Jawa? Nah, berarti alih-alih mendatangkan diri, kemungkinan besar mereka diundang. Diundang oleh penguasa Shailendra untuk menetap di Jawa gitu. Kemudian kita bisa lihat bahwa peradaban lain yang juga mendapat pengaruh dari Mahayana selain Jawa ya tentunya adalah Pulau Sumatera. Dua pulau ini dominan ya sebagai pusat peradaban Mahayana di masa itu. Tentu saja kalau kita ngomong Sriwijaya ya simbol utama dari peradaban Mahayana ya ada di situ gitu. Nah, Sriwijaya ini sendiri apa? Dia bisa dibilang adalah kerajaan berbasis niaga yang kemakmurannya itu sangat bergantung pada kemampuan para penguasanya untuk mengontrol arus pengiriman barang di sepanjang Selat Malaka yang menjadikan kawasannya ini sebagai titik transit bagi kaum pedagang dari wilayah Nusantara lain serta dari Semenanjung Melayu secara umum. Demikian, kita bisa mengatakan bahwa Sriwijaya adalah contoh yang khas dari hubungan erat sekali antara Buddhisme dan perniagaan, perdagangan. Nah, layaknya Islam beberapa abad kemudian, Buddhisme, terutama tradisi Mahayana, menyebar di sepanjang rute dagang yang dengan apik sekali menghubungkan satu negeri dengan negeri lainnya. Dan jadi biksu-biksu peziarah ya, pasien, Nicing, itu ya kemungkinan besar menumpang di salah satu kapal-kapal pedagang ini dalam rute perjalanan mereka. Gitu. Pedagang ingin ke sono buat dagang biar cuan gitu kan, ya di pasien Nicing ya buat belajar gitu. Sepakat, jadi ini kebanggaan bagi kita Indonesia, kita mempunyai atau diakui secara spiritual bahwa Indonesia ini adalah tempat yang suci ya, bisa dikatakan gitu, tempat yang suci. Dan di tempat yang suci itu ada seorang guru yang sangat dikagumi, tidak hanya oleh orang India, kan tetapi juga orang-orang Tibet khususnya ya. Maksudnya sesuai dengan tahapan jalan menuju pencerahan itu, Lamrim itu adalah guru Swarnadwipa Dharmagit. Ya, beliau dikatakan dari Sumatera, tapi dikatakan bahwa terah beliau adalah dinasti Sailendra ya, dari dinasti Sailendra. Karena kita tahu bahwa dinasti Sailendra adalah dinasti yang membangun Borobudur. Makanya secara sejarah itu ada yang berpendapat atau memberi pendapat seperti itu. Jadi beliau dari keluarga kerajaan. Jadi beliau adalah
seorang putra mahkota begitu ya. Di catatan Tibet disebut begitu. Yang menarik, waktu kecil beliau sudah menganjurkan supaya kita atau orang-orang di sekitar itu untuk berlindung kepada Triwilana. Di sebuah goa dikatakan, ada versi lain di bawah pasir dikatakan beliau menemukan rumah Buddha Sakyamuni. Dan kalau versi yang di Tibetan itu ditulis itu dari di goa itu, bukan di dalam pasir, di goa itu beliau setelah membersihkan ya, membersihkan tempat itu kan. Kita kalau di sekarang kan sudah ada tuh praktek yang sebelum kita mulai puja itu kan bersih-bersih kan, bersih-bersih tempatnya, bersih-bersih adanya, kemudian disusun persembahannya. Jadi persembahannya yang bagus di depan tupang itu, jadi menghormati seolah-olah tupang itu sendiri adalah Buddha sendiri. Udah, jadi itu biara zaman dulu yang disebutkan tadi seperti Nalanda, Vikramasila di India itu, Odantapuri di India itu adalah biara-biara yang sifatnya itu adalah seperti zaman sekarang itu universitas. Jadi bukan biara-biara sembahyang saja, tapi dia adalah mengaji atau mengkaji kitab-kitab suci. Jadi kitab-kitab baik itu yang disebut Kangyur atau suta-suta, yaitu yang keluar langsung dari mulut Buddha, yang direkam oleh para murid-muridnya, maupun kitab-kitab Tengyur atau kitab-kitab komentar dari Kangyur itu. Dan itu jumlahnya sangat banyak ya, volumenya sangat banyak. Bahkan kalau baca-baca tentang bagaimana Nalanda hancur itu, butuh waktu yang lama untuk membumi hanguskan Nalanda itu dikatakan, karena bukunya sangat banyaknya. Nah, kita beruntung meskipun dalam masa yang mencekam dan sangat genting itu, kitab-kitab banyak diselamatkan, dibawa ke Tibet. Jadi jejak atau eksistensi dari guru Swarnadwipa ini terjaga. Coba bayangkan betapa kita berhutang budi ya. Berkat jasa guru-guru dari Tibet dan pejuang-pejuang Dharma dari Tibet itu, yang menyelamatkan kitab-kitab agama Buddha itu yang dibakar waktu di Nalanda itu, sehingga eksistensi Guru Swarnadwipa itu diketahui oleh generasi berikutnya. Di buku ini ya, di buku ini bisa ditemukan. Jadi yang belum punya, nanti silakan cari buku ini di Lamrenesia. Di situ ada syairnya. Dikatakan bahwa setelah meninggalkan keluarga, pelayan, dan aneka kebahagiaan di negeri sendiri, suatu akibat yang matang tak dapat menelusuri di manakah gerangan orang yang dicari. Sejak lama kehilangan atau cepat kehilangan. Keturunan murni mulia tapi miskin kebijaksanaan. Jadi beliau disindir bahwa sudah keturunan mulia, mencari aja nggak bisa. Mencari sesuatu yang begitu aja nggak bisa. Yang gampang ya. Jadi nggak ketemu-ketemu. Ya mulia keturunan tapi kebijaksanaannya miskin, dikatakan di situ ya, miskin ya, kalau nggak dikatakan nol, miskin, masih ecek-ecek kalau sekarang ya. Jadi di situ ada syair seperti itu. Jadi beliau langsung dikatakan terbangun. Kemudian pas bangun itu malah di depan beliau itu muncullah guru yang dicari tadi. Jadi guru yang dia cari tadi, dan beliau tentu saja sangat bahagia. Di satu sisi juga sangat malu karena mungkin nggak bisa ketemu, nyari-nyari, malah beliau yang menemuinya setelah terbangun dari mimpi itu, saking respeknya dan senang, lalu beliau mempersembahkan mandala. Pengorbanan perjalanan 13 bulan ya, belajar 12 tahun untuk memahami Bodhicitta atau Prasna Paramita atau Paramita ini. Paramita mana ini? Di Swarnadwipa itu dulu aja, dan itu dari mulut ke mulut, dari guru ke murid diturunkan sehingga otentik. Kamu pewaris ilmu ini. Lebih lengkapnya itu tentu saja beli bukunya ini ya, dilihat di situ.